Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini sanekan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Gini Mas, aku kan dulu tahun kemarin itu kan kena ID ganda. Nah, sekarang udah finish kontrak dan aku udah kerja di majikan yang baru ini dua bulan. Pas interviewnya itu aku kan datang di rumahnya, dia bilang katanya ada kamar, lalu boleh libur tiap minggu, terus nggak ada job pijat kayak gitu. Nah, pas hari hanya saya masuk ke majikan sini, dia langsung bilang gini, aku nggak ada kamar kayak gitu. Terus dia bilang katanya nanti aku ganti $300 karena kamu nggak ada kamar kayak gitu kan. Tapi aku tetap aja shock, nggak bisa tidur sama neneknya di sini. Dan neneknya ya itu salah job lah intinya. Terus aku tuh mau nge-break, misalkan aku mau break kontrak itu apakah aku harus pulang Indo dulu atau bagaimana ya? Aku takut visanya ini. Oke, udah gitu. Iya, itu aja. Kalau sampean takut ya jangan ngebreak. Kalau sampean berani ya silahkan ngebreak. Kalau persoalan visa sampean tanyakan ke kita tidak bisa memberikan jawaban yang fix. Karena visa adalah hak prerogatif dari imigrasi. Dan kemarin lancar gitu. Sampean mau dengerin pendapat saya atau sampean yang ngomong aku yang dengerin? Halo? 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 Halo, iya. Iya. Sampean mau dengerin saya ngomong apa saya yang dengerin sampean ngomong? Ya, dengerin Mas Andro ngomong. Kan gini nih Mbak, sampean kan finish nih. Nah, ketika sampean finish ganti majikan ini, sampean bisa turun. Berarti kalau bisa turun, berarti tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan sampean dengan data ganda. Persoalan data ganda sampean udah selesai. Makanya bisa diturunkan. Tapi kalau sampean break, ya sampean harus keluar dari Hong Kong. Bisa pulang Indonesia atau bisa nunggu di Makau, tergantung agennya sampean. Kalau sampean mau pulang Indonesia ya pulang Indonesia terus proses lagi dengan agennya. Nah, kalau persoalan sampean tanyakan visa sampean turun dan tidak, itu tidak bisa kita jawab. Tapi berkaca sampean ganti majikan aja bisa sampean bisa turun, harusnya ya kalau kita pikir pakai logika sampean nggak ada masalah. Harusnya loh ya nggak ada masalah, jadi nggak perlu takut. Ya kalau misalnya nggak turun visanya ya anggap aja sampean nggak bisa balik cepat ke Hong Kongnya, gitu aja tuh, kan simple. Ya oke. Boleh lagi tanya? Boleh. Nah ini kan enak gantian. Di sini agent saya itu ya seperti itu, pemarah. Seperti itu gimana? Dia marah terus apa ya, gimana ya? Mau tanya itu ya dia bilang katanya kan ini kan salahnya agent ya. Ya salahnya agent, katanya ini majikan katanya baik ya. Yang kemarin aja 4 tahun masa kamu nggak bisa 4 tahun kamu nggak bisa ini kerja katanya. Maksudnya mau ngeberi kayak gitu. Lah tadi yang salah Anda, aku bilang gitu. Anda bilang katanya di majikan ada kamar, ada ini, tapi ternyata apa? Aku datang ke sini aku disuruh mijet, udah nggak ada kamar. Aku bilang gitu. Ya berarti sampean sudah capek mau kerja. Kalau udah capek kerja ya pulang dulu, relax di Indonesia. Ya, nanti kalau duitnya habis mau balik lagi baru proses lagi. Kan gitu toh. Lah piye?
Lah sing milih, sekarang saya tanya, sing milih majikan kan sampean toh? Ini masih di Hong Kong loh, Mas. Lah iya, yang milih majikan kan sampean toh, bener nggak? Halo? Ya, kenapa majikan kok bisa bohong ya? Loh, Padahal aku datang di rumahnya loh. Dia bilang ada, aku ditunjukin ini nanti kamar kamu lah, inilah. Ternyata zong. loh, wong wong suami sampean aja juga bisa jadi orang yang bohong, apalagi majikan. Jadi pertanyaan sampean itu loh, kok bisa bohong, Cak? Jangan ngomong orang bisa bohong, Mbak. Banyak orang-orang yang suka berbohong. Jadi pertanyaan sampean bukan Ya begitu. harusnya kan nggak bohong, Kak. Aduh, Loh, ya itu kan harusnya. gitu. Tapi pada fakta dan kenyataannya, Pembohong, nah, munafik. ya bukan masalah pembohong dan munafik. Kalau memang nggak ada ya udah seketika itu sampean cancel aja visa. Kan sampean sudah Iya, ngelihat. itu Mas Andro. Maksudnya saya itu udah cancel, aku udah nggak mau ini majikan. Sebelum saya masuk ke ini aku udah nolak loh. Itu sama itu dipaksa terus aku dulu. Nah Lagian itu. istirahat baru 2 minggu juga disuruh cepet-cepet masuk, cepet masuk katanya Cecen yang nggak ada dulu, yang dulu udah pergi gini-gini. Giliran masuk aja banyak orang. Nah, Katanya artinya sampean sama si Uce-nya. sampean dapat agent yang salah. Agent itu udah terima uang. Kalau udah terima uang ya sudah. Sampainya dipaksa. Dia terima uang. Bahasanya juga nggak sama. Saya kan bahasanya Mandarin. Dimasukin ke bahasa Kantonis. Iya. Udah tahu saya mau ho ya. Hang ho aku mau belajar bahasanya. Aku udah nerima apa adanya, masih diituin ini orang ayah. Padahal aku goblok katanya. Padahal aku di sini juga ya maaf aku juga finish kontrak aja udah 5 kali juga. Duh. Ya mungkin ya makanya kalau sampean nggak mau, agent masih maksa, ya sampean kirim surat sendiri ke imigrasi, cancel proses gitu, sepihak. Itu bisa, sampean nggak bergerak ya, visa turun no. Kan imigrasi nggak ngerti karepe sampean, nek gak sampean ngomong. Bisa dipahami nggak? Iya, bisa. Nah, Ini lah terus sekarang sekarang hatinya sampean itu wis kacelek. Nek wong wis kacelek iki wis rasa-rasen. lebih kemarah dibohongin gitu loh. Yo nggak dibohongin. Kalau memang begitu masuk nggak cocok langsung kirim surat ke imigrasi. Kasih laporan yang nggak bener. Apalagi sampean punya rekaman interview. Nah, rekaman interview bisa diputar. Kalau nggak mau ya lapor aja ke labor untuk supaya sampean nggak terlihat break gitu loh. Jadi tidak sesuai di kontrak. Misalnya di kontrak isinya 1 atau 2 atau 3. Ternyata di kontrak isinya di faktanya 8. Ya buktikan kalau di tempat sampean ada 8 orang. Di kontrak cuma 3 orang. Buktikan. Terus kalau misalnya sampean tidurnya dengerin saya ngomong dulu, tak kasih solusi. Kok senengannya motong. Kalau sampean mau curhat itu channelnya beda. Kalau di sini solusi, Mbak. Di sini bukan tidak ada, cuman mendengar aja, bukan. Di sini diskusi. Jadi kalau diskusi sampean ngomong, saya dengerin. Sampean dengerin, saya yang ngomong. Jadi sampean bisa lapor ke labor. Laporkan semuanya yang tidak sesuai dengan kontrak. Bisa itu tanpa harus break. Nanti majikan disurati sama labor. Nah, nanti kalau udah disurati sama labor, cocok apa enggak, mediasinya bisa disatukan lagi enggak. Kalau enggak ya sudah, sampean bilang saya enggak mau. Bisa mau break bilang aja gitu sama labor. Tapi kan sudah ditengahi sama labor. Labor kan pasti punya sanksi ke majikan kalau dia tulis ada kamar, ada fasilitas, ternyata enggak ada. Orangnya ditulisnya 3, ternyata orangnya 5. Lah kan itu sudah bisa dibuat laporan ke labor. Halo? Iya, aku boleh ngomong lagi. Ya, gantian, monggo.
Iya, tapi kan dari itu kan dikasih 300 itu biar nggak ini dikasih uang. Biar akunya nggak nuntut kamar kayak gitu kan. Kasih 300. Tapi aku sebenarnya nggak mau, buat apa ini 300? Aku aja tidur bersih Pak. Aku bilang gitu, udah mati. Nanti kamu ngasih aku 300, mintanya yang lain-lain lagi, aku nggak mau, aku bilang gitu kan. Ya udah aku bertahan. Tapi semakin bertahan, aku semakin tahu sifatnya mereka. Ini bang, apa ya Halo? namanya, orang tua itu suka panji ya, suka apa gitu. Nangis loh kemarin, Orang tua suka nangis. cucunya nangis. Maksudnya gimana nih? Iya, nangis ya, anu lah, apa itu yang ngadu aku lah, katanya dia tuh kecapean gini-gini. Terus habis itu cucunya bilang gini, kamu nih ya jagain nenek udah 2 bulan, nanti kalau dia ada apa-apa kamu aku tuntut kayak gitu. Udah dituntut dari mananya? Orang dia lihat TV kan, biasanya lihat TV ya kan, lihat TV lihat TV itu kan, aku bilang nenek kamu lihat TV apa enggak, aku udah bosen lihat TV ya. Terus ngeliat film, terus sorenya dia nggak melihat itu cucunya pulang, kenapa kamu nggak ituin TV gitu untuk nenek. Terus neneknya nangis, katanya kakinya sakit, matanya nggak bisa melihat kayak gitu. Ya aku yang disalahin, katanya kalau ada apa-apa kamu tak tuntut ya gitu. Jelas banget. Oke, nah sekarang yang saya tanya, maunya sampean mau ribut sama mereka atau wis pergi dari situ break? Enggak, aku mau baik-baik pergi maksudnya, tapi aku mau pengen apa ya, aku nggak mau ini aja lah, mau ganti kayak gitu aja lah. Biarin dia udah lama sama dia, tapi aku orang dia ngasihnya majikan nggak ini, pembohong. Loh. Baru kali ini aku dibohongin. Ya berarti kalau kayak gitu sampean kirim surat break kontrak no, kasih ke majikan. Iya. Loh, Mbak. Sampean tak jak omong loh. Kok nangis sih? Halo? Ya aku tuh terima kasih banget udah ini. Sampean ini tak ajak ngomong loh. Kalau tak ajak ngomong ya jangan nangis dong. Halo? Enggak nangis ini, mak brebes, enggak nangis kak. Jaja, gak nangis kok meneng, kok misek-misek, ya. Jadi kalau sampean mau berarti ya sampean kirim kasih surat ke majikan loh. Sampean break. Notis itu ya? Notis no. Lah sampean tinggalnya mau cari majikan kemana lah, monggo kalau mau cari majikan ya cari majikan. Habis itu kirim surat, gitu. Cari majikan dulu apa pulang dulu? Enaknya kalau aku pulang dulu. Nanti cari majikannya kalau udah lega kalau sudah lega di Indonesia, duitnya udah mulai tipis habis, baru cari majikan. Boleh. Telepon saya boleh. Agent-agent lain yang sampean suka juga boleh. Saya kalian masuk PT dulu ya? Apa? Masuk PT dulu. Kalau pulang Indonesia. Ya kalau sampean pulang Indonesia kan sampean X. Kalau X maksud PT-nya kalau visanya udah mau turun. Kalau udah turun baru masuk PT. Seminggu atau 10 hari terus berangkat. Sekarang bisa cari majikan dulu. Ya sampean monggo cari majikan, tapi agent kalau sampean pulang ke Indonesia ada yang takut gak balik. Takut hamil, takut belanjani janji, ada yang nggak mau, ada yang mau, ya tergantung sampean. Silahkan, kalau agent A nggak mau ya agent B nggak mau ya C, silahkan usaha sebelum pulang. Karena rata-rata kalau majikan nggak ada yang kepingin pulang dulu, tapi kalau kasusnya break ya tergantung agentnya ini, gitu loh Mbak. Tergantung agentnya. Kalau sampean mau datang ke tempatku ya monggo. Barangkali majikannya ya, aku maunya cari yang bisa bahasa Mandarin aja gitu. Ya sampean datang ke sini biar dibikinin video sama bojoku Kai Sujike.
terus dikirim ke majikan, terus kita bilang majikan ini maksimal dari sekarang 2 bulan karena dia pulang Indonesia, dia habis break kontrak. Nah kalau majikannya mau ya jalan, kalau majikannya nggak mau ya wes cari lagi majikan yang lain, kan gitu toh Mbak. Masih lagi satu lagi Boleh. yang mengganjal ini. Oke, kan aku kan kemarin kan habis sidang itu kan disanksi 24 bulan. Apakah itu aku nanti harus pulang ke Indonesia atau ini ya apa karena masalah ini aku boleh tinggal di Indonesia nunggu visa gitu? Boleh tinggal di Indonesia, sanksinya itu apa? Sanksinya itu 24 bulan Ya, itu 24 sampai ngapain? Nggak boleh melanggar hukum kayak apa itu hongtong itu loh, maksudnya apa itu Nyebrang, rokok, buang sampah. Buang putung rokok kayak gitu loh. Ya Nggak sudah boleh loh. itu. Selama sampean nggak melakukan itu kan ya aman. Iya, berarti nggak ini gitu loh, maksudnya nggak berpengaruh aku pulang Indonesia atau ini gitu. Sampean pulang Indonesia kan justru karena break kontrak. Dengerin saya ngomong. Break kontrak itu kan juga harus keluar Hong Kong gitu loh Mbak. Itu bukan melanggar. Paham nggak? Break kontrak di interminate itu tidak melanggar aturan. Yang melanggar aturan itu nyolong duitnya majikan, itu melanggar aturan. Mukuli majikan itu melanggar aturan. Nggak bayar utang, itu melanggar banget. ya melanggar secara moral dan etik. Nek hukum gak jelas aku Cian. Cik sanksi aku nek hukum. Enggak nyaur utang itu melanggar hukum apa ora? Tapi oh ya hukumnya Gusti Allah. Melanggar semuanya. Ngono lho Mbak. Jadi melanggar semuanya. Iya, makanya. Udah tenang saya, udah ini. Berarti aku maju aja. Udah stres saya nih, udah shock. Jangan stres. Tidur di bawah itu kepala pusing terus lah. Ya sampai tak suruh komplain ke labor ya mau. Lebih ya sih. Jangan kasihan majikan, biar dia cari TC lain lagi lah, biar enak-enakan gitu aja lah. Bayar. Ya wes silahkan ajukan. Interminate. Terima kasih loh. Ya, ora usah nangis ya. Ya, hidup ini. Itu ya bener kemarin itu dimarahin kayak gitu kan. Shock ini. Sampean kok udah katanya udah finish. Sampean finish 5 kali. Kan harus ngerti orang Hongkong itu kayak gimana. Iya, ini baru kali ini dibohongin gitu loh. Ini bener-bener dibohongin banget. Yang 5 majikan bagus-bagus. Nggak bagus, semuanya pada itu nggak bagus, tapi mereka nggak bohong. Kayak tempat tidur, kayak itu nggak bohong. Aku cuma 3 aja. Harus tempat tidur nggak ada job pijet sama libur, hanya itu aja. Kalau misalnya nggak libur itu terserah mereka, kita kan bisa diskusi kayak gitu. Aku nggak aneh-aneh, ya ini cuma ini dibohongin. Kalau majikan mah semuanya super gila semuanya. Cuman nggak dibohongin, yang dibohongin cuman ini. Ya, iya kali ini dibohongin banget. Ya nggak apa-apa, ya berarti ben tahu rasanya dibohongin kan gitu, selamanya kan jujur terus. Yang bongkar mah, aku pernah bohong sama siapa? Saya sih bohong, tapi kan nggak segini bohongnya. Sampean pernah bohong tapi nggak kayak gini bohongnya. Terus sekarang sampean dibohongin sampean marah. Ya nggak boleh gitu dong. Ya bohong tetap bohong, masih kecil masih besar tapi tetap bohong kan. Ini super nih bohongnya ini ya 2
kalau sehari 2 hari tidur di bawah sih oke ya. Ini 2 tahun nih. 2 tahun lah saya mana udah Ya sudah wis. 40 lebih kayak gini ya Nek kan. wis nek wis sumpek memang mantuk aja lah. Pulang aja dulu. Ya. Iya. Nenangin pikiran. Mungkin anaknya kangen apa bojonya kangen kan, makanya Anaknya ada di sini anaknya. anaknya ada di sini. Iya, anaknya ada di Hongkong. Bojonya? Hah? Bojonya? Apa? Punya apa? Bojonya sampean itu loh, di mana? Oh, menjanda. Saya sudah menjanda berapa tahun. Oh, Udah berlama-lama. berpuluh-puluh tahun ya. 23 lah. 23 tahun. Ya mungkin mau kawin lagi nanti. Siapa tahu ada jodohnya. Apa cari orang Hongkong? Amin ya robbal alamin. Cari orang Hongkong, Nggak kungkung. mau bapak. Mau pasti mau diizin bapaknya ya nggak mau. Kenapa? Nggak mau bapak anaknya. Loh, kan sampean menikah lagi kan bukan bapaknya kan bukan yang baru, bapaknya kan tetap yang lama. Enak sendiri, bisa ganti-ganti. Loh, gimana sih Mbak? Enak sendiri, hidup sendiri, udah terbiasa hidup sendiri, bisa Oh, ganti-ganti. bisa ganti-ganti. Saya suka ya. Oh, sama sana bisa, sama sini bisa, sama situ bisa ya. Ya kan kalau dulu itu kan punya cowok kan cemburuan ya, ngobrol aja nggak boleh gini. Oh, nggak ya boleh. udah ganti lagi. Susah lah. Ya kalau ngobrol sama orang kan nggak apa-apa, Oke. ganti-ganti. Boleh. Prinsip yang bagus daripada punya suami mending sendiri aja bisa ganti. Mending ya. Bisa ganti-ganti, mantap. Terlalu apa? Mungkin terlalu lama hidup sendiri jadinya ya seperti ini. Gak apa-apa, gak ada masalah. Yang penting bahagia, jangan sampai nangis. Nanti main ke rumah sini loh, biar nggak nangis, biar ketawa. Ya dulu kemarin udah kan karena agentnya juga udah nggak respect sama aku karena yang dulu kan 4 tahun, aku kan di sini baru gini aja, kenapa kok ini lah masalahnya kan. Cece yang dulu itu katanya ya karena nggak ada kamar ini makanya dia nggak mau nambah kontrak kayak gitu. Cece yang lamanya itu kan udah tak kasih ini, kenapa ini, apakah benar ini begini. Ternyata memang dari awal mereka itu tahu nggak ada kamar, kenapa nggak pas interview, kenapa dikasih tahu ini kamar kamu ya nanti di sini ya, kamu tidurnya di sini ya, Fred. Udah masuk sini langsung nggak ada kamar, gimana, shock saya. Kerja berat nggak masalah, tapi waktunya istirahat ya sering ya mungkin terbiasa dapat kamar sendiri kayak gitu loh. Jadi ya Terus pokoknya sekarang itu nggak usah dipikirin, ya. Sekarang udah nggak usah mikirin yang lalu, sekarang mikirinnya ke depan. Jangan diinget-inget lagi. Sampean baleni lagi, ngomong dibohongin, dibaleni lagi, gak dapat kamar. Itu wis nggak usah dibolan baleni. Itu menambah luka. Sekarang persiapkan surat terminate kontrak, kasih ke majikan. Sampean mau pulang gitu aja. Oke? iya, Gitu loh. rencana ini kayak gitu sih makanya. Nah, kalau masih pengen balik ke Hongkong ya cari majikan. Umurnya sampean berapa? 55 apa 60? 4 baru 41. Nah, masih 41 masih bulan Agustus ya. Masih oke. Masih bisa dapat majikan apalagi X. Nah, mau cari kemana? Cari ke tempat saya apa cari ke tempat lain gitu loh. Yang dipikir sekarang itu gitu loh. Kalau ada waktu libur cari gitu loh. Iya. Kan Aku jeneng. apal banget sih Kang Surut ya. Kenapa? Surut kan? Yoi. Kang Surut kan? Yes. Oh, iya, aku tuh apal banget di sana. Sering ke sana. Boleh. Nanti kalau saya udah di sana nanti tak SMS lagi. Ada rutenya di channel YouTube saya, ada rumah kita Ya. gitu.
Oke? Sudah? Oke, terima Tidak kasih ada yang ya, ganjel? Mas. Iya, Sudah aman? enggak ini aman aman aman. Terima kasih. Alhamdulillah lah tadi di apa dijawab ini. Ya. Saya terima kasih lah pokoknya hari ini udah dapat pahala lagi. Sampean. Udah punya semangat ya, udah punya semangat, oke? Iya. Oke, ya Iya, sudah. dah. Oke. Mau lanjut kerja. Yoi, sehat selalu ya. Semangat ya. Amin ya rabbal alamin. Yuk, Ya. yuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Oke, teman-teman semuanya. 5 kontrak. Gak pernah dibohongi. Kontrak terakhir merasa dibohongi. Sakitnya tuh di sini katanya. Ya, tidur di lantai kepalanya pusing. Ya wis, bagaimanapun ya sekali lagi ya. Namanya juga kalau capek ya wis harus diletakkan. Jadi gitu buat teman-teman. Kalau sudah capek, sudah mumet, sudah pusing ya sudah, nggak usah dipaksa. Jadi seperti itu. Oke. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.